Terima kasih. Toib ya. Kita dimulai dulu karena ini bulan Rajab, maka kita perlu untuk berbanyak doa. Sebagaimana yang kita ketahui, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Yang semuanya Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana Allah fi Rajab wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattakhidhu khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramat ummahatul Quran, azzakumullah. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai, guru saya
Ibunda Ustazah Rohia yang saat ini beliau sedang ada keperluan di luar. Semoga beliau bisa hadir bersama kita. Semoga Allah Ta'ala akan memberikan panjang umur, sehat selalu untuk beliau. Kemudian beliau selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, berkah rezekinya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para asatizat, ustadzah, ibunda Sutina, ibunda Suparna yang merupakan guru-guru ngaji saya juga, semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan panjang umur, sehat selalu, berkah rezeki, selalu dimudahkan dan dilancarkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian tak lupa MC Ibu Yenti, Ibu Nenti ya. Terima kasih yang sudah mengawali taklim kita. Kemudian tak lupa Ibu Dimro, Ibu-ibu sesepuh, Ibu Saya, Ibu Salimah, Ibu Sumiati 1 dan Umi Sumiati 2. Ya, Masya Allah. Sehat selalu ya ibu-ibu, ibunda kita. Ya, tak lupa Ibu belakangnya, maaf, Ibu Roia ya. Ibu Roia, Ibu Muria ya, namanya sama itu. Ibu apa namanya, Sunan Muria ya. Dan tak lupa Ibu dari Nur Saadah, lupa namanya. Ibu Murjana, nggak ada Ibu Murjana ya? Oh iya, ini Ibu Murjana ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita sudah melakukan perbanyak amal ibadah di Sayyidul Ayyam ini ya, diajukan. Kemudian kita perbanyak juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya di hari Jumat Mubarak, Jumat yang berkah. Kita sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban ya. Setelah kita sudah berpuasa, baik yang sedekah ataupun ayam mubin, kalau yang biasanya ada yang sudah terlaksana. Karena ya tinggal 1,5 bulan lagi kita akan memasuki bulan yang penuh paling menentukan, yaitu adalah bulan Ramadan. Dan terasa ya Bu? Bu, dan terasa ya Bu kalau kita udah mau memasuki bulan Ramadan. Karena yang namanya umur itu kan, mohon maaf sekali, ada yang umurnya sampai di bulan Rajab ini saja, ada yang umurnya sampai di bulan Sya'ban saja, bahkan juga ada yang umurnya alhamdulillah sampai bulan Ramadan, bahkan juga di bulan Syawal. Masya Allah, Idul Fitri terlebihnya. Karena memang yang namanya umur kan itu kan kita tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau di bulan Rajab ini kita perbanyak amal ibadah. Maka dari itu apa yang kurang di diri kita, entah itu dari puasanya, entah itu juga dari sholatnya, entah itu kurangnya dari sedekahnya dan lain sebagainya, maka tugas kita hanya 2 saja: perbaiki dan juga kembangkan kembali. Ya, perbaiki dan juga kembangkan, perbaiki dan juga giat kembali amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan kita harus benar-benar ikhlas. Maaf, di sini kalau nama suami ada yang namanya ikhlas kan? Ada. Bu ikhlas, Pak ikhlas, Bang ikhlas. Tapi kenyataannya Masya Allah, kok hidupnya kok jadi gak ikhlas ya, seperti itu. Cukup dirasakan di hati saja kalau ikhlas. Karena kalau yang namanya ikhlas itu, ya itu berkaitan juga dengan namanya adalah ridho. Kita harus benar-benar ikhlas hanya semata-mata karena Allah. Kita harus benar-benar ridho semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beramal karena Allah, maka Allah ridho dan kita mengerjakannya dengan penuh rela, dengan penuh ridho juga. Ya,
keikhlasan yang ada di dalam hati, agar pahala kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ikhlas itu akan menjadi luntur disebabkan karena riya ataupun pamer ataupun sum'ah ataupun ingin mendengarkan supaya ingin dipuji bahwa wah ahli ibadah nih, cakep banget, ahli ilmu nih, ya seperti itu kan. Ataupun kalau bulan Ramadan nih, wah ini orang ahli puasa nih ya. Sebenarnya kalau kita ingin ingin dinilai hanya di mata Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan hal ini secara sir ataupun rahasia, tidak boleh dipamer-pamerkan walaupun sekecil apapun. Nah seperti itu. Kalau biasa misalnya sudah ada kesalahan sedikit pun sekecil apapun, maka semua pahala kita itu akan menjadi sia-sia hanya karena riyanya saja. Na'udzubillah min dzalik. Makanya nih ya Bu, Ibu, kalau ibadah itu jangan cuma hanya musiman saja. Kalau yang namanya ibadah itu hanya setiap saat. Giliran di bulan Ramadan banyak kan yang pada berbondong-bondong. Oh ya, giliran di bulan Ramadan banyak yang berbondong-bondong kan ke masjid pas sholat isya. Malah pas di pertengahan Ramadan malah kendut karena mungkin maaf ada yang belum pulang kerja, ada yang buka puasa bersama ataupun bukber. Nah, bahkan juga kalau pas di akhir Ramadan udah mulai sepi karena mudik. Ada yang mudik kan nanti tahun ini ya ibu-ibu ya, mungkin ya dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan ada juga mudik ke Papua. Wah, jauh banget ya ke Papua ya. Kalau yang mau mudik ya ibu-ibu, kalau di tahun ini jangan lupa ya minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan ke kampungnya maupun juga balik ke Jakarta insya Allah selamat dan juga mendapatkan berkahnya Ramadan, bahkan berkahnya Idul Fitri. Baik ibu-ibu sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fadil akan menyampaikan tema yang sangat penting sekali ya. Temanya sederhana tapi ya ini juga mendalam, yakni adalah makna damai dalam Al-Quran. Damai ya kan, peaceful kalau dalam bahasa Inggris ya, ataupun as-silmi dalam bahasa Arabnya ya kan, artinya bisa juga damai sejahtera seperti itu. Di dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 122, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Boleh dilihat di mushafnya ibu-ibu ya, di surah At-Taubah surah ke-9 ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya apa? Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu, orang-orang beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Pergi ke medan perang itu ya maksudnya itu perang untuk berjihad fisabilillah, melawan kemunafikan maupun juga kemusyrikan ataupun melawan pasukan orang-orang kafir. Maka pas sebagian di antara golongan yang tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan Islam mereka, dan untuk memberi peringatan kepada umumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ayat ini membicarakan tentang mewajibkan kaum muslimin wal muslimat untuk
memahami agama, untuk memahami agama Islam, terlebih-lebihnya untuk memahami tauhid, yaitu adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tauhidnya di sini itu pertama yang dipelajari. Kalau tidak pernah mempelajari ilmu tauhid, maka apakah kita bisa mengenal Tuhan? Apakah kita bisa mengenal Rabb-nya, Rabbul Alamin? Apakah kita bisa mengetahui ya nama-nama Asmaul Husna yang 99 itu kan, dari ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, terus sampai ya Rasyid, ya Syukur, nah seperti itu. Wahai yang Maha Pembimbing, wahai yang Maha Penyabar. Bahkan apakah kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu yang namanya adalah tauhid. Kenapa demikian? Karena ada beberapa urgensi ataupun pentingnya dalam memahami secara mendalam, memahami Islam secara mendalam. Yang pertama adalah ya, yang mereka itu berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melawan pasukan kaum musyrikin, munafikin ataupun pasukan kafirin. Namun tidak semuanya itu ya untuk melakukan berperang. Karena sebagian ada yang berperang, sebagiannya juga untuk melakukan menuntut ilmu, thalabul ilmi, menuntut ilmu fisabilillah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang mereka itu, yang pasukan-pasukan kaum muslimin itu yang dibagi dua tugasnya. Ada yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga ada yang sebagiannya itu adalah untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Padahal ya memang sih itu sebenarnya penting sekali ya, berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang jihad tertinggi. Namun ya itunya ya pada kenyataannya sebagian kaum muslimin ya memang juga harus ada waktunya untuk belajar ya. Makanya kalau misalnya untuk ya meluangkan waktu untuk belajar di situ ya supaya untuk mengisi hari-hari kosong bagi mereka. Ini contohnya kalau kita yang namanya menuntut ilmu itu kan juga merupakan bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk melawan apa? Untuk melawan hawa nafsu kita, untuk mengobati penyakit hati kita, kemudian juga untuk healing, menghilangkan rasa stres, ya kan? Makanya dengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, para kiai, para ustazah, para ustadz, ataupun juga para masyayikh, para tuan guru. Maka kalau yang namanya mendengarkan itu ibaratnya seperti kita disirami dengan air hujan. Alhamdulillah kan tadi kaki sempat turun hujan kan, sempat turun gerimis kan, dan cuma hanya hujan gerimis aja, ikan daun diasinin, nah, seperti itu kan. Makanya ini kalau udah didengerin kalam-kalamnya, nasihatnya itu ibaratnya kita udah disirami dengan air hujan yang begitu sejuk. Masya Allah. Tadi saya nganterin adik saya ke sekolah, Masya Allah. Pas sudah ini mulai hujannya gerimis tapi basah, nggak begitu lebat banget itu hujannya, ya kan? Namanya hujan gerimis aja. Makanya saya pakai Allahu Akbar, pakai jas hujan terpaksa. Nah, ini memang sangat tepat sekali ya turunnya hujan ya di hari Jumat, yang namanya di sini adalah pertanda keberkahan di hari Jumat, terlebihnya hari Jumat di bulan Rajab. Masya Allah, rasanya begitu sejuk banget ya. Bukan hanya ini aja di luar dirinya, tapi di dalam dirinya.
udaranya segar, hatinya tenang, masya Allah, fresh banget ya kan hujan. Jadi kalau itu kan namanya, kalau doa ketika turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah berilah turun hujan yang berkah kepada kami. Makanya jangan menyalahkan hujan, makanya jangan merasa ragu terhadap turunnya hujan. Ya ilah ini turun hujan, gimana caranya gitu kan? Aduh, ya hujan dah. Memang sih ada yang berangkat itu ketika lagi lagi turun hujan pakai jas hujan ya kan. Ada yang berangkat sekolah, ada yang juga berangkat ke kantor. Nah, karena itu jangan merasa segan, jangan merasa sungkan lah kalau untuk dalam menuntut ilmu, ya kan. Yang penting kita niatkan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ada berkah ilmunya dan juga ada berkah dunia dan akhirat. Itu yang pertama ya. Karena ini memang urgensinya sangat penting sekali, karena ini tujuannya adalah untuk kafah secara menyeluruh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nah, karena kebaikan manusia itu terletak pada pemahaman secara mendalam ya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadis al-kama Rasulullah SAW. Barang siapa yang dikehendaki Allah, maksudnya dikehendaki Allah itu yang untuk menjadi orang baik, maka Allah Ta'ala akan memberikan pemahaman dia itu dalam agamanya. Kalau kita menjadi orang baik, maka kita memahami ilmu agama. Memahami ilmu agama itu kan bisa juga memahami rukun iman, rukun Islam, kemudian memahami akidah ataupun akhlak, memahami fikih tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, kemudian fikih syariat, ekonomi syariah, ya kan, tentang keuangan syariah. Kemudian kita memahami tafsir, memahami hadis, masya Allah. Maka itu semuanya itu akan membentengi diri kita dari hal-hal yang haram. Karena kalau yang namanya pemahaman di sini, ya kita juga perlu ketahui sholat bagaimana sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Haji, ya, sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW. Ikutin pembimbing haji ataupun umroh apabila pembimbing itu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Khudhu anni manasikakum, sabda Nabi, ambillah manasik haji dariku untuk kalian. Bagaimana ya puasanya? Ada sesuai dengan tuntunan Al-Quran, kayak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang kerjakan sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah, surah yang ke-2 ayat 183. Ataupun juga ada di dalam hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga karena imannya dan juga kebaikan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakatnya bagaimana? Sesuai dengan kalau dalam fikih, ya kan, fikih zakat ada di dalam ayat Al-Quran, ya kan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini, ya kan. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir ataupun miskin, ya kan. Banyak ya seperti itu. Jadi ini yang namanya
yufaqihu fiddin, ya maksudnya di sini adalah bukan hanya sekedar al-fahmu ataupun hanya sekedar pahamnya saja. Makanya kata man itu merupakan isim mausul, itu bisa juga diperuntukkan untuk siapapun, barang siapa, siapapun, ya kan? Baik itu yang suami, istri, anak, kakek, nenek, cucu dan lain sebagainya. Bisa juga buat yang khusus, bisa juga buat yang umum, karena semuanya itu wajib menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu fardu ain. Hukumnya di sini adalah fardu ain. Karena itulah maksudnya yufaqihu fiddin sini adalah al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang secara mendalam. Karena pemahaman secara mendalam itu makin kita mendalam, karena ada juga pepatahnya di sini, ya kalau tidak salah, al ilmu kal bahri amik. Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat mendalam. Jadi itu juga harus menyelami ke dalam lautan sampai ke tempat yang lebih dalamnya lagi, ke tempat yang samudra. Nah seperti itu. Ini merupakan kebaikan yang selalu dikaitkan dengan pemahaman Islam, apalagi kehidupan kita itu semuanya itu akan dikaitkan dengan pemahaman Islam yang benar. Berumah tangga bagaimana kalau menikah bagi suami istri, ada tuntunan dalam ayat Al-Quran maupun juga hadis, ataupun yang mendidik anak bagaimana sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Kemudian juga bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat, ya kan, agar masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang menciptakan lingkungan yang begitu damai, aman dan sejahtera. Kemudian yang ketiga, yakni adalah kita ini menjadi seorang pemimpin. Kalau mau menjadi seorang pemimpin di sini harus memahami fikihnya. Bukan kita fikih yang tentang fikih ibadah ataupun fikih syariat ataupun fikih siasat ataupun politik ya. Tapi pemahaman Islam secara mendalam. Kalau menjadi kepala keluarga, mau menikah, memang harus memahami tentang fikihnya dulu. Apalagi mau menjadi ketua RT, RW, lurah ataupun kepala desa, camat, kemudian wali kota, bupati, gubernur, sampai menjadi presiden ataupun perdana menteri ataupun menjadi seorang sultan ataupun menjadi seorang raja, maka itu juga harus benar-benar paham Islam secara mendalam. Makanya itu kalau yang namanya untuk memahami ya menjadi seorang pemimpin di situ, kalau tidak pernah pelajari, tidak pernah pahami, apalagi tidak pernah mengamalkan, maka risikonya itu akan menjadi kehancuran. Kalau keluarganya itu pembohong, keluarganya itu akan menjadi hancur, keretakan dalam rumah tangga, bahkan akan menimbulkan kekerasan rumah tangga. Kalau pemimpin lingkungan RT RW-nya itu hancur disebabkan karena hobinya suka bermaksiat ataupun membiarkan maksiat itu merajalela di lingkungannya, maka akan menunggu kehancurannya. Sampai yang lebih tinggi lagi, yang menjadi seorang presiden, seorang menteri, kalau tidak pernah memahami ilmu agama, hancur. Itulah disebabkan karena, mohon maaf, karena uang di sini, karena untuk merebut tahtanya, merebut kekuasaannya kan. Korupsi itu salah satu penyebab utamanya yang akan menghancurkan negara, menghancurkan ekonomi rakyat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Karena kalau untuk menjadi seorang pemimpin yang benar itu pahami ilmu agama dan amalkan ilmu agama dengan benar. Dalilnya yakni adalah perkataan Umar bin Khattab
radhiyallahu taala anhu, seorang khalifah, seorang tokoh yang nomor 3 selain Abu Bakar dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu dijuluki yakni adalah Al-Faruq. Al-Faruq maksudnya di sini Al-Faruq membedakan antara hak dan batil. Ungkapannya itu beliau mengatakan tafaqahu qabla an tasudu. Belajarlah kalian Islam secara mendalam sebelum kalian itu akan menjadi pemimpin, karena pemimpin itu tanggung jawabnya itu sangat besar. Nah, fenomena-fenomena yang di negara kita di sini, negara Indonesia di sini, ya NKRI, banyak sekali lembaga-lembaga tahfiz ataupun tahsin. Anak-anak kecil sudah mulai mengaji dari umur 3 tahun kan, sampai pas di kelas 6 sudah hafal Al-Quran, entah itu 5 juz, 10 juz, bahkan sampai 30 juz. Anak-anak kecil itu diantaranya sama siapa? Sama ibu, sama nenek, ataupun juga sama kakek, ya kan? Ngapain kalau mereka itu lagi nunggu anak cuma hanya sekedar duduk-duduk aja, begitu kan? Ya tidak. Karena kalau yang namanya mengantar anak itu ke tempat lembaga-lembaga keislaman di sini, itu bukan hanya sekedar mengantar pulang jemput aja ataupun antar jemput aja. Tapi yang sebenarnya di sini kalau yang dalam mendidik anaknya itu harus apa? Ya, harus diberi keteladanan terlebih dahulu sebelum memasuki sekolah ataupun pendidikan. Teladanan dulu dari orang tuanya, ya kan? Bagaimana bersikap baik, bagaimana berbicara dengan baik, bagaimana berperilaku dengan baik, ya seperti itu kan? Karena kalau anak-anak dari kecil tidak pernah diberi keteladanan oleh orang tua, yang meskipun diantar ke tempat lembaga tahfiz ataupun tahsin ataupun lembaga keislaman lainnya, sekolah seperti itu, tapi karena tidak pernah diberi didikan dari orang tuanya, karena orang tua didikannya itu kasar ataupun buruk, percuma. Karena itu kalau pengen berhasil pendidikannya, maka pertama al-uswatu qabla tarbiyah, maksudnya keteladanan sebelum dia apa? Mendidik, ya kan? Mendidik anak. Kemudian yang kedua al-uswatu qabla nasihat, keteladanan sebelum memberikan nasihat. Yang ketiga al-uswatu qabla da'wati, keteladanan sebelum berdakwah. Ini udah ada contohnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengajak manusia, mengajak umatnya untuk masuk Islam. Karena beliau itu dijuluki di sini adalah Al-Aminu. Maksudnya sini adalah terpercaya. Makanya ada salah satu sifat wajib Nabi Muhammad SAW di sini adalah orang yang amanah, orang yang terpercaya. Bahkan juga beliau adalah orang yang mengemban tanggung jawab penuh. Jadi sebelum diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW, beliau dijuluki yakni adalah Al-Amin. Makanya begitu dakwah Nabi Muhammad SAW itu dimusuhi, dirintangi oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, tapi alhamdulillahnya semua orang-orang yang menantang dakwah Nabi akhirnya hatinya menerima hidayah Allah dan akhirnya mereka masuk Islam. Karena beliau itu kasih teladannya terlebih dahulu. Makanya di situ kan ada kata uswatun hasanah. Kalau dalam surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sungguh telah ada teladan bagimu, ya kan? Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi ini Nabi SAW itu adalah seorang pemimpin yang begitu amanah dan juga terpercaya. Makanya kalau menjadi seorang pemimpin itu juga harus selalu terdepan banget ya. Terdepan dalam sholatnya, terdepan dalam menghindari hal-hal yang haram, terdepan dalam
mensiarkan Islam paling cepat ke masjid maka turun barokahnya. Makanya kalau menjadi seorang ya pemimpin, entah itu ustadz, kiai, itu memang harus selalu menjadi garda terdepan, ya kan. Terus kalau pergi ke masjid itu kan juga selalu ya hadir paling pertama, ya kan. Apalagi yang lain-lain ya seorang RT, ya seorang RW ataupun sampai tertinggi yaitu adalah presiden, terdepan untuk apa? Terdepan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apa? Melakukan ya bukan melakukan perbuatan yang haram ya, tapi melakukan hal-hal yang halal saja. Ke depan ketika mau sholat di masjid, sopnya paling terdepan. Mantap kan? Ketua RT juga sama, ataupun yang gubernur, bupati, semuanya ya memang seperti itu. Ya, jangan apa namanya mentang-mentang menjadi ketua RT RW ataupun presiden yang tidak pernah sholat di masjid. Jangan. Selalu hadir di tempat rumah Allah, bahkan juga selalu hadir juga di majelis taklim. Gak cuma hanya ustadz, gak hanya kiai yang hadir lebih dulu, apalagi ya apa namanya para masyayikh, pemimpin lingkungan, pemimpin negara itu pun juga selalu hadir juga di majelis taklim, ya kan? Terus juga selalu berada di garda terdepan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menegakkan yang baik, melakukan hal yang baik, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Maka kalau tidak akan terjadi, maka itu akan turun musibahnya. Kemudian yang keempat, yakni adalah orang yang paling paham dalam Islam dan orang yang lebih mengetahui bahkan mengamalkan dengan baik, maka di situ adalah orang yang paling terbaik. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dialognya antara sahabat dengan Nabi, bahwa si sahabatnya bertanya, ya Rasul, siapakah orang yang paling terbaik? Ya makanya ya Rasulullah SAW ya jawabannya kan ya orang-orang yang paling bertakwa kan, orang-orang yang paling berhati-hati, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi si sahabatnya itu bertanya lagi, siapakah yang paling terbaik? Apakah orang-orang Arab? Apakah orang-orang keturunan Arab, wahai Rasul? Makanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqih. Maksudnya adalah yang paling baik di antara kalian di saat jahiliyah ataupun kebodohan, yakni yang paling baik di antara kalian semua di saat dalam Islam, di saat dalam keadaan muslim, ketika mereka paham Islam secara mendalam. Jadi namanya idza faqih. Inilah yang mendasari kenapa kita memahami Islam, karena itu memang ada urgensinya, ada kepentingannya secara mendalam, sehingga kita bisa tahu Islam, sehingga kita bisa tahu kehidupan yang secara mendalam, sehingga kita sudah mengetahui mana yang hak dan juga mana yang batil. Maka dari itu, di antara slogan-slogan di negeri kita, ya, di mana-mana masjid itu menyeru kedamaian. Makanya ada ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kepadamu kecuali hanya rahmat semesta alam. Rahmat damai bagi semesta alam. Dan sini yang namanya azan, ya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya panggilan sholat. Kalau dalam panggilan sholat, maka hatinya itu akan bergetar, bersegera bergetar ke masjid untuk bertakor, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin memenuhi panggilan Allah, maka
kita akan semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tuh hatinya itu akan menjadi damai. Makanya kalau yang namanya kedamaian, ya apalagi perdamaian, itu bukan hanya dijadikan sebagai slogan, maksudnya lambang, bukan dijadikan sebagai pencitraannya saja, akan tetapi damai itu juga harus benar-benar hakiki, harus benar-benar sejati. Makanya di negeri Palestina, Masya Allah, kemarin ada sebuah berita gencatan senjata kan, gencatan senjata ya kan, antara Israel dengan Palestina, sehingga mereka yang menyuruh kemenangan atas gencatan senjatanya itu free Palestine, free Palestine. Makanya tuh kalau semuanya itu akan menjadi damai hidupnya, maka insya Allah hidupnya itu akan menjadi tenang. Syukur-syukur hidupnya itu akan menjadi rukun, dan juga syukur-syukur Israel stop melakukan genosida, kejahatan perang terhadap Palestina, dan Israel stop untuk melakukan tindakan keji, dan juga Israel itu juga harus tunduk, ya, tunduk apa? Dengan hukum internasional. Karena kalau masih berperang saja, maka tunggu dari azab Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Zionis Israel. Makanya Palestina merdeka. Nah, seperti itu ya. Makanya kalau yang ingin damai di sini, jangan menjadikan damai itu tapi menipu orang dan menganggap dirinya itu menjadi benar, yang lain itu akan menjadi salah. Tapi kalau yang namanya damai di sini adalah, ya sekali lagi, harus benar-benar hakiki, harus benar-benar sejati. Makanya damai itu indah. Damai di sini kalau secara istilah ataupun terminologi di sini banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an, yakni adalah asilmu, damai. Kemudian assalamu, tebarkan kedamaian. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga beri keselamatan, kedamaian, dan keberkahan bagi kalian semuanya. Makanya kalau mengucapkan salam, assalamualaikum. Kalau bacaan Arabnya. Kalau kita Indonesia, assalamualaikum. Bapak begitu yang begini, assalamualaikum. Seperti itu kan. Kalau mengucap assalamualaikum jangan lebay. Jangan cuma bilang assalamualaikum ataupun ikum, itu mah maaf banget. Kalau assalamualaikum di sini itu kemungkinan itu bahasa orang-orang Ibrani, Yahudi. Ya. Setahu saya, sehingga saya kalau assalamualaikum ini, ya maksudnya di sini adalah mungkin kita berpelukan kali ya, seperti itu. Ada juga kata nikum, nggak boleh. Artinya di sini adalah mari bercinta. Hati-hati loh. Kalau misalnya ngomong sama orang-orang Yahudi sana, ketika di Yerusalem, tepatnya nih ya di sekitaran Masjid Al-Aqsa, nikum. Ya, artinya tuh pengen bercinta. Seperti itu jadinya. Tapi yang sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun ya assalamualaikum, jangan pakai mata disebut assalamualaikum. Seperti itu kan. Nah iya, assalamu, tebarkan kedamaian. Al-itminan, ketenangan, dan juga al-amnu, artinya di sini adalah aman. Makanya di sini adalah damai, bisa juga ketenangan, dan juga keamanan, dan juga kenyamanan. Berarti Al-Quran di sini sumber kedamaian, bukan sumber teroris. Makanya jangan salah kaprah. Masa Islam dikatakan Islam itu adalah teroris? Gak mungkin. Islam itu kan adalah kedamaian. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kepadamu, wahai Muhammad, kecuali ya rahmat bagi semesta alam. Agar diri kita damai, keluarga kita damai, lingkungan yang itu damai, kemudian juga masyarakatnya damai, dan
juga negaranya itu menjadi damai. Seperti apa petunjuk Al-Quranul Karim dan Sunnah yang dapat menunjukkan kedamaian? Yang pertama, kedamaian, keamanan dan ketentraman itu terwujud kalau ada imannya. Sebagaimana di dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang yang beriman tidak mencampur adukan antara apa? Kesyirikan dan juga kezoliman. Dan mereka itulah orang-orang yang hidupnya aman, dan mereka itulah orang-orang yang pasti akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kata zulmun itu bisa juga dikaitkan juga dengan syirik. Kalau iman bercampur dengan zolim, terlebihnya itu syirik, maka imannya itu akan menjadi hancur, akan menjadi kropos. Naudzubillah min dzalik. Ini dalam surah Luqman surah yang ke-31 ayat 13. Ketika si Luqmanul Hakim berkata pada anaknya, wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Ketika Luqman beri nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan engkau bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu merupakan kezoliman, kegelapan yang sangat besar. Makanya nih, ayah, ibu, keluarga yang mengajarkan anaknya itu memang harus benar-benar diajari tauhidnya dulu sebagaimana dikatakan. Dan juga sebagaimana si Luqman mengajarkan anaknya untuk bertauhid terlebih dahulu agar tidak melakukan syirik. Nah, kalau tidak aman ya hidupnya, disebabkan karena mungkin iman kitanya itu luntur, meskipun dianya itu orang kaya. Orang kaya hidupnya itu senang gak bu? Bahagia gak bu? Bahagia, tapi tidak tenang dan juga tidak aman. Apalagi tidak pernah bersyukur. Meskipun dia punya mobil Lamborghini, meskipun dia punya mobil Ferrari, meskipun dia punya mobil apa, Mercedes dan lain sebagainya, meskipun punya tas yang maaf banget, mungkin ibu-ibu punya tas yang kayak gini yang harganya ada yang 5 sampai 5 juta nggak? Nggak ada. Swear. Yakin? Oke. Harganya berapa? Paling itu harga sekitar 500 perak. Maaf ya, bukan jungkir ya, mohon maaf ya. Nah, meskipun si cewek, si ibu-ibu terlebihnya punya tas yang harganya sekitar 500 juta, Masya Allah, seneng sih iya. Aduh, rasanya seneng banget punya tas begitu yang harga begitu mewahnya, ya Allah. Tapi hidupnya tidak tenang, tidak aman. Nah itu disebabkan karena imannya itu tidak ada di dalam, tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, masuknya Islam, yang ini adalah mengamalkan Islam, yakni adalah terdapat dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattakhidhu khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Kafah di sini adalah menyeluruh, tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah, dan tidak boleh mengikuti langkah-langkahnya setan. Sesungguhnya itu amat sesat dan juga amat nyata.
Jadi nih kalau ajaran Islam itu akan mengajarkan kedamaian, maka harus diamalkan secara keseluruhan. Lisan kita harus Islam, hati kita harus Islam, tangan kaki kita juga harus benar-benar Islam. Bahkan ilmu kita tuh harus juga kita mempelajarinya itu secara menyeluruh, bukan hanya sekedar dari otak ataupun juga dari mulut saja, tapi juga harus diamalkan yang ada di hati. Contoh saja ya, misalnya puasa, jangan cuma hanya sekedar maaf banget menahan lapar dan haus, tapi masih saja melakukan amarah ataupun juga emosi, ya kan? Kemudian juga apa? Selain itu sholat, jangan cuma hanya nunggang-nungging saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah. Gimana ini secara keseluruhan kalau sholatnya apalagi juga puasanya? Cuma ya mohon maaf kalau ada yang lebih berat lagi, mohon maaf banget kalau di lingkungan keluarganya ya poligami. Nah itu kan boleh nggak nanti ibunya misalnya pengen poligami, boleh, tapi asalkan suami itu juga harus adil, nggak boleh yang menzolimi. Mempelajari poligami itu memang harus ya kan, tapi ya jangan merasa ragu-ragu juga. Maaf ya karena saya belum menikah ya, makanya cuma hanya sebatas sekilas saja, karena itu lebih secara mendalam lagi. Jangan cuma hanya mentang-mentang senangnya dalam hati kalau beristri dua, ya Allah. Makanya suami itu kalau ini harus benar-benar setia sama istri. Kalau yang tidak sanggup punya istri sampai 4, cukup 1 saja. Ya, harus benar-benar setia, kuncinya ya seperti itu ya. Kalau mau hidup damai ya masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan juga negara kita. Yang ketiga, yakni adalah zikrullah katsiran, banyak juga untuk berzikir. Kita kan sudah tahu ya kan, kalau di ayat Al-Quran surah Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 28, yakni adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah berzikir kepada Allah, di situ hatinya itu akan menjadi tenang. Makanya kalau Al-Quran di situ itu pun juga disebut yakni adalah azikr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu ada di dalam surah Al-Hijr surah yang ke-15 ayat ke-9. Sesungguhnya kami telah menurunkan adzikr. Maksudnya adzikr di sini adalah Al-Qur'an. Zikir kan? Kalau baca Al-Quran itu pun juga termasuk zikir kan? Gak cuma hanya sekedar mengucap kalimat tasbih, tahmid ataupun takbir, tapi membaca Al-Quran ini pun juga sebagai zikir, sebagai kita mengingat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kalau kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita berzikir, baik kita secara lisan maupun kita membaca Al-Quran Al-Karim. Nah ini dia, ibu-ibu kan sering baca surah Yasin ya, kalau setiap malam Jumat ya, ataupun sering kita tadarus Al-Quran, tapi lebih giatnya itu hanya di bulan Ramadan saja. 1 hari 2 juz misalnya, seperti itu kan sampai habis. Seharusnya setiap saat, dikala kesibukan kita membaca Al-Quran, dikala kesedihan ataupun di waktu kala kesenangan kita membaca Al-Quran. Jangan cuma hanya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ataupun Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Seperti itu kan. Setiap saat, setiap waktu.
Karena kalau yang namanya kita mau mengembangkan iman kita setiap saat, tidak hanya musiman saja. Giliran bulan Ramadan giat taat, tapi kalau setelah bulan Ramadan malah maksiat lagi. Jangan. Ini bulan Rajab tinggal 2 bulan lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Gak hanya cuma sekedar tinggal 2 bulan lagi, tapi bulan-bulan yang lain-lain. Ya, kita banyakin aja terus, ya, membaca Al-Quran, banyak sedekah, banyak zakat dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini yang namanya zikrullah di sini tidak hanya sekedar musiman, tapi setiap saat. Kemudian yang keempat, yakni di sini adalah tegakkan keadilan. Nah ini apa yang di Palestina contohnya, mereka menegakkan keadilan, menunggu kemenangan, ya, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi orang-orang Palestina dan juga menghancurkan orang-orang Zionis Israel. Coba yang sekarang ini di Indonesia, mohon maaf, korupsinya di mana-mana, ya, betul gak Bu? Terus juga hukuman bagi para koruptornya malah ringan, 6,5 tahun. Giliran rakyat kecil aja kalau misalnya mencuri aja, masa sampai 10 tahun sampai 15 tahun? Nggak boleh. Apalagi maaf, yang mengenai tentang apa? Koruptor malah boleh ikut panggung politik lagi, malah boleh ikut caleg, iya kan? Masa orang sipil, orang biasa kalau mau ikut CPNS gak boleh karena disebabkan pernah masuk penjara selama 2 tahun ataupun 3 tahun, 4 tahun, gak boleh. Itu namanya tidak adil. Seharusnya tuh yang lebih bagus ini, koruptor tidak boleh ikut politik. Yang orang sini, orang biasa pun, meskipun dia sudah pernah terpidana selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, tetap ikut CPNS, calon pegawai negeri sipil, agar supaya apa? Namanya hukum sini jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Makanya tuh hukumnya ini di Indonesia ini maaf banget, bukan politik ya, tapi ini namanya keadilan. Itu namanya pilih-pilih. Alhamdulillah. Makanya nih, walaupun dia itu orang yang sangat berkuasa, orang kaya, maka itu pun hidupnya itu tidak aman. Ya, siapapun pemimpin yang zolim, menzolimi rakyatnya, kalau dia udah begitu berkuasa, hidupnya itu tidak akan aman. Seperti contohnya yakni adalah Fir'aun. Ini ada di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 20, boleh dibuka mushafnya. Surah yang kelima ayat yang ke-20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang yang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan seorang pun di antara umat yang lain. Nah, makanya Nabi Musa menyeru kepada umatnya untuk mengingat nikmat Allah agar tetap menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi percaya kepada si Fir'aun. Akhirnya kekuasaan Fir'aun itu hancurkan. Apalagi yang pemimpin-pemimpin yang zalim yang sekarang ini, entah itu di Indonesia, entah itu juga di Israel ataupun di negara-negara yang lainnya, dimanapun, ya kan? Semakin rakus dengan kekuasaan, semakin rakus dengan tahtanya, maka siap-siaplah akan ditunggu azab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau menjadi seorang pemimpin itu ya tidak boleh sombong, tidak boleh takabur seperti si Fir'aun itu. Ya. Contohnya nih misalnya, pernah dengar Umar bin Khattab kan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia itu adalah seorang pemimpin khalifah yang tadi yang dikatakan adalah gelar Al-Faruq, membedakan mana hak dan yang juga yang mana yang batil. Dia bisa tidur di atas, di bawah kolong langit Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah kolong langit ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa penjagaan. Kalau sekarang kan udah ada penjagaannya kan Ibu ya, pakai bodyguard ya kan, oleh presiden pakai yang namanya pasukan pengamanan presiden, ataupun kalau yang perdana menteri pasukan pengamanan perdana menteri dan lain sebagainya, penjaga pengawal ya seperti itu. Nah, raja kafir itu dia ingin tahu di manakah si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di situ. Akhirnya raja kafir itu ya menemui si Umar sampai kaget. Waduh, si Umar dia tidurnya tuh di atas tanah, di bawah kolong langit. Luar biasa tuh. Coba kalau pemimpin sekarang ini kalau tidur di atas tanah aja, bisa juga dia ngikutin sosok teladan yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menjadi pemimpin yang adil seperti si Umar. Masya Allah. Makanya si raja kafir itu melihat si Umar, akhirnya dia kaget sampai dia berkata kepada si Umar, yakni adil ta fanimta ya Umar, engkau telah berlaku adil dan engkau tidur nyenyak. Masya Allah, luar biasa tuh si Umar. Makanya kalau seorang penguasa berbuat zalim, hidup tidak akan menjadi nyaman, maka itu akan menimbulkan dosa besar, karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini karena sekarang sudah jam 3:01. Jadi maka definisi dosa itu kata al-ithmun ataupun kata juga adalah zanbun, ya kan? Zanbun itu merupakan sinonim dari kata al-ismu, yaitu adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita. Kalau sesuatu diketahui oleh orang, kita itu akan merasa malu. Kalau kita berbuat dosa, lalu di dosanya itu ditayangkan di dunia, maka kita semuanya itu akan menjadi malu, ya kan? Baik yang dosa yang tersembunyi maupun juga dosa yang secara terang-terangan, itu semuanya dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau hidup damai, kalau mau hidup tentram, jangan ada kezaliman. Ittaqul zulmah, kata Nabi SAW. Jagalah kalian dari kezaliman. Karena yang namanya kezaliman di sini akan menimbulkan mudarat dan bahkan dapat mencelakai dirinya, keluarganya, lingkungannya, bahkan juga negaranya, dan akan mendapatkan siksaan di dunia maupun juga di akhirat. Kalau pengen mau damai hidupnya, baca Al-Quran. Kalau mau hidup damai hidupnya, berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau hidup damai, tegakkan keadilan tanpa pilih-pilih. Kalau mau hidup damai, pelajarilah Al-Quran secara menyeluruh. Baik ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saja yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan dari Al-Fakir. Diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mari kita ditutupi dengan membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam
salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta nurun fawqa nurin anta syamsun daun anta nurun fawqa nurin anta isir wa qani anta misbahu suduri sallallahu Muhammad sallallahu wasallam sallallahu Muhammad sallallahu wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad Allahumma shalli 'alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebentar ya Bu, jangan terlalu. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Indra yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Semoga dapat kita pahami dan mengerti. Dan ada selanjutnya itu pengumuman ya Bu, yang akan disampaikan. Pengumuman yang akan